Halo, selamat datang di channel YouTube Tong Bos. Sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua gimana cara lapor SPT tahunan untuk badan yang masih pakai PPh final UMKM ya. Berarti kalau untuk PT masih berlaku selama 3 tahun, untuk CV masih berlaku selama 4 tahun sejak NPWP-nya terdaftar. Nah, ini teman-teman masuk ke Cortex, lalu pilih di sini menu surat pemberitahuan SPT. Di sini kita klik SPT, teman-teman pilih yang buat konsep SPT. Selanjutnya pilih yang PPh badan, lalu klik lanjut. Dan nanti bakal muncul seperti ini. Teman-teman tinggal klik tanda pensil. Jadi ini PPh badan, SPT PPh badan rupiah. Nah, di sini kita harus posting SPT dulu ya. Posting jadi akan ngedetect atau narik data dari DJP online. Di sini pastikan identitasnya sudah sesuai. Nanti di pilihan ini teman-teman, apakah teman-teman menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu, ini kita klik ya. Apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Klik ya juga. Nah, jangan lupa di sini pilih sektor usahanya ya, ada jasa atau dagang atau umum lainnya. Selain itu, selain tadi pertanyaan C1A, C1B, itu semuanya tidak ya. Jadi teman-teman pastikan baca lagi bacaannya. Ini neto fiskalnya harusnya nggak ada ya, ini tidak semua, yang lain tidak semua nih, sampai yang di pernyataan transaksi ini tidak. Kalau memang tidak ada ya jawabannya dari yang ditanyakan. Cuma kalau pendapatannya hanya dari PPh final saja, contohnya misalnya oshop nih yang kerjanya dari e-commerce gitu ya, dan tapi memilih jadi badan, itu sebenarnya pilih ya aja. Pilih ya untuk pertanyaan yang tadi C, yang selainnya isi tidak. Nanti di sini ada laporan keuangannya, teman-teman bisa masukkan laporan laba rugi atau neraca dan peredaran brutonya. Nanti klik tambah, pilih filenya, lalu klik unggah. Nah, ini contohnya kalau sudah keunggah ya. Nah, tadi teman-teman di L2 ya, kita bisa lihat nih lampirannya. Jadi kan tadi yang di induk, terus begitu di L1 rekonsiliasi laporan keuangan. Nah, ini teman-teman isi yang laporan laba rugi dan juga neracanya. Contoh nih jasanya, ini diblurkan ya angka awalnya. Di sini misalnya 612.600. Jangan lupa teman-teman itu harus mengkoreksi fiskal untuk omsetnya, dikoreksi fiskal positif ya. Dikoreksi fiskal positif, negatif maaf untuk omset, tapi kalau untuk biaya-biaya dikoreksi fiskal positif. Nah, ini yang ngebedain dengan DJP online ya. Dulu tuh nggak ada ada isi fiskal tapi nggak harus dikoreksi atau seperti apa. Nah, ini harus dikoreksi dulu. Kalau untuk omset nih, misalnya omsetnya 612.600 misalnya ya. Ini di fiskal negatif ada kodenya juga, dan begitu pula dengan biaya. Kalau biaya itu fiskalnya positif, ada kodenya juga. Nah, ini dilakukan semua sampai bawah. Jangan lupa teman-teman isi juga neracanya, harus balance ya. Neracanya antara aset dan juga liabilitas ya. Nah, kalau udah teman-teman, nah selanjutnya nanti masuk ke daftar L2, ini daftar kepemilikan saham. Jadi yang A itu adalah pemilik modalnya. Biasanya sudah harusnya otomatis ya datanya muncul nama pemilik sahamnya, misalnya direkturnya, wakilnya, komisaris. Tapi kalau nggak muncul, nanti teman-teman bisa ikuti link di bawah ya. Saya udah buatin solusi gimana kalau pemegang sahamnya tidak muncul di Cortex. Jadi memang harus ditambahkan manual. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di lampiran L5, teman-teman.
di L5 ini adalah yang poin B ya, peredaran bruto dari PPh yang telah dibayar. Teman-teman nanti tinggal klik tanda pensil dan teman-teman isi omsetnya sesuai yang telah dilaporkan. Jadi karena PPh final itu kita buat kode billingnya setiap bulan, berarti di sini juga diisi omsetnya setiap bulan yang kita laporkan. Nanti ada masuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah ini kalau contohnya ini saya badannya masih baru dan baru beroperasi di bulan Juli gitu. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Juni memang nggak diisi ya untuk omsetnya. Dan di sini juga sudah muncul otomatis PPh terhutangnya. Ini PPh terhutangnya, yang di bawahnya itu PPh yang disetor sendiri. Karena kan PPh final UMKM itu kita hitung, bayar, dan store sendiri ya. Ini balance semua tuh. Jadi nggak ada selisihnya, berarti sudah oke. Antara yang kita hitung dan yang kita bayarkan di DJP. Oke, nah setelah itu nanti tekan balik ke halaman induk lagi. Klik di sini centang, masukkan jabatannya direktur utama misalnya ya. Klik simpan konsep dan bayar dan lapor. Nanti akan muncul kode billing. Kode billing biar kita bisa bayar di mana aja ya, bisa di mobile banking bisa, di e-commerce bisa, Tokopedia bisa. Nanti udah gitu teman-teman tinggal dapat bukti penerimaan elektronik setelah lapor SPT. Nah kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dan video, jangan lupa klik like, subscribe akun ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.